Kita bicara mengenai tadi Kak Irma mengatakan, ya 212 memang segitu sebenarnya gak gede. Wong Mas Arief udah mengkapitalisasi dan Bang Mardhani, Pak Prabowo tetap kalah 2019 kan. Karena mulutnya Pak Ahok aja dulu yang salah gitu. Menurut orang-orang kan, menurut Kak Irma enggak. Tapi kita bicara mengenai gerakan Islam politik gitu ya. Yang kemudian dalam era demokrasi modern pasca reformasi, ya manifestasi yang paling optikal kelihatan matanya 212 ya Bang Mardhani ya. Yang paling terlihat ya, ini oleh orang awam salah satunya. Mas Umam melihat gimana untuk 2024 yang menuju? Oke, terima kasih Mas Budi. Ini yang pertama perlu saya highlight, ini topik pertama ini penuh dengan kejutan. Karena di luar concern kita. Tapi betul, yang disampaikan Mas Budi itu sangat penting dan signifikan. Ada beberapa hal yang perlu kita cermati memang dari penyikapan kemarin. Pertama ya, ini sudah diantisipasi oleh banyak lembaga donor internasional bahwa pandemi itu berdampak signifikan terhadap kredibilitas demokrasi di berbagai negara. Nah, artinya kemudian di sejumlah negara termasuk Indonesia, implikasinya itu memberikan tekanan yang cukup signifikan terhadap civil liberties. Apapun aspirasinya, mau segmen konservatif, liberal, agamis, pancasilais, apapun itunya, terdampak di level itu. Nah, tetapi pada saat yang sama, kalau misal terkait dengan 212, saya melihat ada, ini adalah impact dari tadi ini, judul ini adalah impact dari resentralisasi kekuasaan di bawah kepemimpinan Pak Jokowi yang relatif cukup efektif untuk melumpuhkan akar kekuatan dari politik 212 itu sendiri. Itu udah dilakukan dengan cukup sistematis dan udah dari awal ya, dari terkait dengan individu misal Habib Rizik, kemudian terkait dengan perizinan dan lain sebagainya. Tetapi pada saat yang sama itu satu faktor. Faktor yang lain betul tadi bahwa kekuatan 212 pada puncaknya itu sebenarnya representasi dari kekuatan gabungan ya, dari kekuatan politik dan ekonomi yang memang menyatu di situ. Jadi ada oligarchic power yang menjadi sponsor utama di situ. Kalau kemudian sekarang melemah, oligarchic power itu berarti pada posisi yang tidak lagi berpihak di situ. Nah maka semua itu berimplikasi pada pelemahan sel-sel politiknya. Nah kenapa kemudian tadi teman-temannya Pak Arief Puyono, kemudian Bang Mardhani, ya ini bagian dari ikhtiar politik untuk mencari aman. Karena dengan sistem kekuasaan, struktur kekuasaan yang berjalan saat ini, ketika melakukan manuver yang terlalu dini, maka itu secara teknikal, secara politik, itu bisa jadi political suicide, bunuh diri secara politik, dan tidak aman secara politik itu sendiri. Jadi saya bisa memahami mengapa kemudian masing-masing elemen yang dulu diuntungkan itu ya, kemudian mengambil cara aman. Meskipun pada saat yang sama, tentu di 2024 nanti, siapapun elemen itu, terutama yang merasa nyaman dengan narasi politik identitas gitu ya, dia akan mencoba melakukan eksploitasi yang sama. Terutama ketika dua pucuk kekuatan, terutama kalau misalnya ini ya, kita tidak mampu bentuk koalisi alternatif gitu, lagi dua pasangan, maka eksploitasi politik identitas berpotensi menjadi alat yang paling efektif untuk memobilisasi dan sangat murah untuk menggerakkan sentimen support di akar rumput. Jadi saya pikir ini adalah salah satu momentum saja bagi teman-teman 212 untuk memaintain saja sel-sel politik mereka. Dan ini bisa ditawarkan secara politik, meningkatkan bargaining politik menjelang 2024. Dan ingat, kalau misal di TOR itu disebutkan 3 tahun lagi, praktis enggak? Praktis hanya 2 tahun lagi. Kalau ditetapkan di 2024 pemilunya adalah Februari, maka kita ini sudah penghujung 2021. Besok bulan depan sudah 2022. Praktis 2 tahun. Sementara pengkutuban politik itu bisa tercipta, kalau misal kita melihat pengalaman sebelum-sebelumnya, itu 1,5 tahun itu sudah terjadi pengkutuban itu. Maka dalam konteks ini, 212 mungkin di 2021 itu relatif melempem, atau dengan bahasa yang ekstrim itu gagal, tetapi sebenarnya ini adalah momentum bridging bagi mereka
untuk memaintain sel-sel politik mereka yang kemudian nanti akan ditawarkan meningkatkan bargaining politik mereka di 2024. Mungkin kondisinya reuni 212 tahun 2023 akan lebih ramai dan akan lebih masif karena ada yang dukungan tokoh politik. Pertemuan kepentingan politik dan ekonomi akan semakin mapan di sana. Ketika pertemuan politik dan ekonomi itu kuat, pasti akan jauh lebih meriah dibandingin. Jadi Bang Hasan, hati-hati di situ. saya mau ke Bang Hasan. Bang Hasan, mungkin nggak Bang, ini bisa dianggap nih untuk orang awam seperti saya. Wah, kalau rasanya sepi gini kok kayaknya kurang dukungan. Tadi Abang bilang logistik agak berat nih kawan-kawan ini. Artinya representasi kelompok kita sebut saja Islam politik itu misalnya dalam range 5 besar gitu calon presiden di 2024 itu ada atau enggak sih Bang kalau melihat fakta fenomena ini? Masih ada nggak calon-calon yang mungkin bisa menjadi representasi atau wajah teman-teman kita sebut saja Islam politik gitu misalnya? Ya kalau dicomot-comot boleh. Kan sejauh ini juga representasi Islam politik juga main comot-comot kan. Pak Prabowo kan pernah dijadikan representasi Islam politik. Dicomot aja gitu. Iya. Jadi bukan berarti dia punya akar sebagai aktivis Islam politik kemudian dia diagungkan. Ini kan dicomot aja. Dicomot aja dijadikan jenderal Islam, tokoh Islam dan segala macam kan dicomot aja. Kalau kecuali Mardhani Alisera masuk 5 besar itu udah pas itu punya. Kalau Mas Mardhani dari kuliah sudah jadi di aliran Islam politik. Jadi ketika muncul jadi tokoh tidak dicomot. Memang akarnya seperti itu. Termasuk buat saya juga Mas Anies Baswedan dicomot aja. Nggak punya akar yang sama seperti Mas Mardhani, dicomot aja. Dicomot aja dijadikan representasi itu. Nah menurut saya kalau dari sisi tokoh yang muncul dari Islam politik yang paling besar sekarang tuh Habib Rizik. Wow. Dalam survei ada namanya. Yang paling besar itu Habib Rizik. Tapi kan kita lihatlah nanti kan hukumannya udah dipotong nih sebelum pemilu kan udah keluar nanti nih. Jadi statementnya kayak gimana? Statementnya lebih lembut atau tetap galak? Nah itu nanti akan menentukan arah politik Islam politik berikutnya. Nah dalam kondisi survei kontemporer yang hampir semua survei sama kecuali surveinya Mas Arief ya. Ada nama-nama menarik di situ 5 besar. Ada nggak Bang Hasan 5 besar ini yang menurut publik bisa menjadi wajahnya Islam politik? Ini saya mau sisir pelan-pelan nih Kak Irma non sewu ya Kak Irma ya. Begini, kalau survei hari ini, kalau menurut saya ya, kalau saya berpegang sama teman-teman yang saya kenal dan saya tahu secara metodologi sudah mumpuni. Secara manajemen surveinya juga sudah memenuhi standar prosedur survei yang benar. Nah kalau dari teman-teman yang itu, kita mendapatkan 3 nama yang konsisten kira-kira itu-itu saja. Ada Pak Prabowo, ada Ganjar, ada Anies. 3 itu, urutannya begitu. Prabowo paling tinggi, Ganjar nomor 2, Anies nomor 3. Nah, yang lainnya itu ya kecil-kecil. Yang lainnya itu kecil-kecil. Ada Mas Sandiaga Uno sudah turun. Ya. Ini bukan 1 tahun terakhir, tapi post-election survey. Jadi begitu selesai pemilu, diselenggarakan post-election survey, 3 nama ini paling atas. Yang berbeda adalah nama Prabowo nomor 1, nomor 2 Anies waktu itu. Ganjarnya nomor 3 agak jauh di bawah. Tapi kira-kira 3 nama ini sampai hari ini tetap bertahan. Nah, kalau saya melihat, ya ini bukan representasi Islam politik. Ya, ini bukan representasi Islam. Tiga-tiganya, bahkan Pak Anies. Iya, secara figur bukan representasi. Tapi, nah ini saya mau jelaskan konteksnya begini. Sekalian aja misalnya. Jadi hari ini itu pemilih itu nggak rasional. Kalau kita kan mikir kayak kelas menengah ini logis, rasional, terukur kalau mau memilih. Jadi kalau misalnya saya pengen pemimpin yang begini, yang bisa menyelesaikan persoalan ekonomi misalnya, maka saya cari orang yang bisa menyelesaikan persoalan ekonomi. Tapi ternyata masyarakat tidak seperti itu. Kalau ditanya misalnya, coba cek di semua lembaga survei, persoalan utama Anda hari ini apa yang ingin diselesaikan oleh pemerintah, oleh calon presiden. Mereka akan jawab persoalan pengangguran, lapangan kerja, pemenuhan kebutuhan pokok. Intinya persoalan ekonomi, ya kan? Tapi kalau ditanya, kalau begitu Anda pengen kriteria calon presiden yang seperti apa? Ini saja sudah nggak linear. Mereka bilang saya butuh yang merakyat, saya butuh yang tegas,
Ya. Saya butuh yang amanah. Di sini udah nggak linear. Oke. Nah nanti dari persoalannya apa, muncul calon presiden 3 besar, Prabowo, Ganjar, Anies. Itu juga nggak linear menurut saya dengan persoalan masyarakat. Ya kan? Tidak linear dengan persoalan masyarakat. Jadi kesimpulan saya, setelah mengulik-ngulik data-data survei, masyarakat pemilih, jadi jangan samakan dengan kelas menengah yang berpikir kritis, analitik, seperti itu. Jadi masyarakat kita sebagian besar itu suka dulu sama orangnya. Saya pokoknya mau ini dulu. Nanti baru saya carikan apa justifikasinya saya memilih orang ini. Jadi kalau saya sudah suka sama Pak Prabowo, jadi saya cari justifikasinya. Kenapa saya milih Pak Prabowo? Apa? Karena Pak Prabowo tegas. Saya suka sama Pak Mardhani, ya, saya pilih dulu Pak Mardhani, baru saya cari justifikasinya. Oh, saya milih Pak Mardhani karena dia religius. Tapi intinya bukan karena religius. Karena Pak Mardhani aja gitu. Jadi yang 3 besar sekarang ini, itu sebenarnya penerima warisan. Jadi kalau dalam ilmu agama itu namanya apa? Kalau yang menghabiskan warisan itu apa namanya? Kan ada istilahnya, orang yang menghabiskan seluruh warisan. 3 ini yang menghabiskan seluruh warisan Pilpres 2014-2019. Pak Prabowo itu old soldier. Veteran, tentara yang mau apapun garis politiknya, mau sekuler, mau agamis, ya mau Islam, mau Kristen, dia punya backbone segitu, 20-25%. Ya, asobah. Ya. Asobah itu orang yang menghabiskan seluruh warisan. Nah 3 orang ini. Warisan Pilpres 2019 dihabiskan oleh 3 orang ini. Yeah. Sejauh ini. Jadi mereka nggak ngapa-ngapain, terima warisan aja. Oke. Pak Prabowo tuh mau diam, nggak muncul ke media, nggak ada keliling-keliling, nggak ada statement politik, sudah 25% sudah di tangan dia. 2014, 2019 begitu. Hari ini pun disurvei begitu. Jadi apapun aliran politik Pak Prabowo. Yeah. Mau aliran politiknya berjubah, mau aliran politiknya K-pop, mau oposisi koalisi, begitu Pak Prabowo. Ini veterannya all soldier. Ini supporternya Pak Prabowo udah segitu. Iya. Ya kan? Yang kedua, Mas Ganjar. Nah, Mas Ganjar ini mewarisi pemilihnya Pak Jokowi. Tidak seluruhnya, tapi minimal separuhnya atau hampir separuhnya pemilih Pak Jokowi. Ini orang yang ketakutan terhadap kelompok radikal. Jadi musuhnya di seberang sana tuh kadrun katanya. Di sini NKRI harga mati. Di sana syariat harga mati, di sini Pancasila harga mati. Ini harga mati nih. Nah, yang harga mati ini jumlahnya mungkin juga sekitar 20%. Dan sekarang warisan itu diambil semuanya oleh Mas Ganjar. Mas Ganjar nggak ngapa-ngapain, tipe post election survei udah segitu. Iya. Mau membangun nggak membangun, post election surveinya sudah segitu. Jadi dia pilih dulu Mas Ganjar, baru dia tetapkan, iya saya suka Mas Ganjar karena dia merakyat. Gitu. Padahal alasannya bukan itu. Mas Anies juga penerima warisan yang sebesar. Asobah juga nih. Yang menghabiskan warisan Pak Prabowo. Nah. Jadi Pak Prabowo itu dulu 45% itu. Hebat loh Pak Prabowo itu. Nggak ngapa-ngapain gitu. Hampir 5 tahun nggak ngapa-ngapain itu 45%. Berikutnya 45%. Nggak ngapa-ngapain kan? Gimana? Maksud saya. Bang Mardhani keliling Indonesia capek dia. 6 bulan. Beda. Pak Jokowi kerja 5 tahun. Pak Prabowo kerja 6 bulan. Buat saya itu bukan kerja keras. Untuk elektoral itu bukan kerja keras. 4 tahunnya Pak Prabowo vakum. Nggak ngapa-ngapain. Sama persis seperti hari ini. Ya kan? Nah, tapi yang memilih Pak Prabowo tidak seluruhnya fansnya Pak Prabowo. Ya. Yang memilih Pak Prabowo itu adalah fansnya Pak Prabowo yang tadi masih dia warisi sampai ini, sama orang yang tidak suka dengan Pak Jokowi. Oke. Orang yang tidak suka dengan Pak Jokowi, karena pilihannya hanya 2, dia milih Pak Prabowo. Yaitu 212, ya. Bang Mardhani, dan yang lain-lain. Tidak suka dengan Pak Jokowi, pilih Pak Prabowo. Bukan karena ada pilihan. Fansnya Pak Prabowo, bukan. Tapi karena nggak ada pilihan, daripada kita dukung Pak Jokowi, kita dukung Pak Prabowo. Okay. Nah kelompok-kelompok ini, begitu post election survey, begitu udah selesai pemilihan, Pilpres, mereka melihat Anies Baswedan sebagai cantelan baru. Yeah. Dicomot lagi sebagai tokoh. Pak Prabowo sudah lewat lah katanya. Mereka ini siapa Bang? Ya kelompok-kelompok yang Islam politik. Oke. Ya jumlahnya 15%. Jumlah yang kelompok itu 15%. Dan Mas Anies kurang lebih segitu? Ya Mas Anies kira-kira segitu. Jadi dia melihat Anies sebagai tokoh baru. Ya. Jadi Mas Anies nggak ngapa-ngapain pun, sekedar hadir di peringatan 212 aja, 2017, 2018, 2019, itu sudah 15%. Mau bikin jalan-jalanan bolong dengan resapan air pun nggak akan masalah, itu nggak akan berkurang, akan tetap 15%.
Ya kan belum diresmikan, belum bisa diklaim apa-apa. Jadi Iya. menurut saya, Trotoar bagus Bang di mana-mana iya, Bang. menurut saya ini warisan-warisan aja. Masalahnya Asobah. calon-calon yang lain itu nggak kebagian warisan ini nggak banyak. Hmm. Mas AHY kebagian sedikit, ya kan? Sandiaga Uno kebagian sedikit. Iya. Ketua umum partai atau para pemilik partai kebagian warisannya sedikit. Jadi sudah dihabiskan oleh Iya, iya. 3 orang. Nah, tapi dari antara semua yang banyak itu pun tidak ada nama-nama yang mewakili Iya. Islam politik. Kalaupun nanti muncul, itu pasti dicomot. Oke, di Islam politikan gitu Ya, maksudnya. di Islam ini sama kayak ini Abdul Fattah Khalil Asisi, Oh, yang di ini Mesir. Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan yang kemudian Mesir. menjadi Mursi, di Islamkan. Sama kayak Jenderal Omar Abarshir di Sudan yang di Islamkan. Oke. Sama seperti itu yang Nah. dicomot dan kemudian di Islamkan. Mungkin gitu dulu pengantar. Ya, provokasi dari Bang Hasan sudah kita terima. Saya mau ke Arief Poyono dulu. Arief Poyono, ini menarik. Anda itu sebagai perwakilan satu-satunya perwakilan Asobah 3 tuh. Bener Asobah ya? Asobah ya Mas ya? Begini. Aduh, mati kita. Kalau lebih dari 2 Ini kalimat gue udah gak bisa. benar loh kata Mas Hasnan ya. Kajiannya itu memang benar. Artinya memang yang 3 orang ini yang dapat warisan, ini nanti kalau jadi presiden cuman kayak kucing beli di dalam karung, beli kucing dalam karung. Ya. Artinya memang ini sudah afkir. Ya kan? Siapa sudah afkir? Yang 3 ini kan tidak pernah Termasuk menyampaikan- ketua umum Anda? Oh iya dong, saya harus realistis bicara seperti itu. Ya kan, apalagi COVID hari ini belum ada sebuah negara pun di dunia yang mendeklar bahwa sudah selesai kembali ke hidup normal, tidak ada. Ya, artinya ancaman tetap ada ancaman sampai 2024 dari COVID yang tentu akan berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat, kehidupan ekonomi, kehidupan politik. Artinya memang kita memerlukan tokoh baru, bukan tokoh yang menghabiskan warisan yang 3 orang ini. Benar apa kata Mas Hasnan, misalnya yang memilih Prabowo itu memang Pans Prabowo dan orang yang benci dengan Jokowi. Yang memilih Ganjar memang sekarang ini ingin mengapresiasikan dirinya atau mengaktualisasikan dirinya itu seperti tingkah lakunya Jokowi. Tapi nggak nyampe gitu. Kalau istilah dalam mitologi Chinese-nya itu kuamnya nggak nyampe. Kuamnya nggak nyampe. Ya, begitu juga Anies mendapat warisan yang tadi dibilang. Ya artinya kan lembaga survei ini memang benar memotret 3 orang itu. Tetapi 3 orang ini bukan calon presiden yang akan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa setelah 2024. Bahkan ketua umum Anda? Iya. Menteri Pertahanan Republik Ya. Indonesia? Ya, sekali lagi, iya. Biar kalian semua ya. Anda ini masih Gerindra apa enggak? Oh Gerindra, Masih ya? saya anggota Partai Gerindra. Saya Bukan Gerindra saya Perjuangan, selalu ya? mengatakan realistis. Kalau Budi melihat jejak digital saya 2017 saya udah ngomong. Prabowo kalah lawan Jokowi. Kalah kan? Iya. Iya kan? Terus waktu baru pemilihan menteri 2019 ya, sama Mas Mardani apa sama siapa itu? Saya bilang kan, kita masuk zaman kegelapan, zaman kolobendu, ngejegrek COVID. Ya kan? Sakti juga Anda ini berarti ya? Ya kan? Jadi kalau saya percaya ya, bahwa pemimpin Indonesia itu tidak lepas dari kearifan budaya warisan nenek moyang kita. Percaya nggak percaya, Prabowo kalah lawan yang namanya belakangnya No 3 kali. Lawan Yudhoyono, lawan Mulyono. Mulyono itu nama kecil Jokowi. Wow. Iya. Ya kan? No Tonogoro, No Soekarno, To Soeharto, No Yudhoyono, Mulyono. Nah, apakah ini Messi no atau mau ke arah go? Nah, kalau masih di no, yang namanya no yang nanti bisa jadi presiden akhirannya. Iya. Ya, percaya nggak percaya loh? Ada nggak Mas? Kalian nanti akan tanyakan bagaimana dengan Megawati?
Bagaimana dengan Gus Dur, dengan Habibie? Kita lihat negara kita tahun 99 sampai 2024. Apa yang terjadi? Maluku Utara bergetar, Ambon bergetar, Poso bergetar, bom di mana-mana. Ya karena memang pemimpin itu tidak ada dalam jangka joyo boyo. Nah sekarang ini masuk go. Go ya. Go itu hanya 3 loh. Go itu hanya 3 loh. Loh ini kan kita kalau nanti tidak go atau tidak no, kalau tidak go atau tidak no, kita lihat negara kita. Ini valid ini Bang ya. Loh, ini lebih valid dari lembaga survei yang lain gitu loh. Ya. Itu kan pakai jangka begini kan. Ya kan, ini lebih valid dari lembaga survei loh. Oh ya. Ya kan? Perlu diuji. Kalau kita lihat ya. Harul Umam dan Hasan Nasbi ini. Kita lihat ya, flashback tentang Pak Jokowi. Siapa sih yang tahu Pak Jokowi tahun 2010? Siapa? Gak ada yang tahu. Gitu. Kok dilalah namanya Mulyono Mbak, nama kecilnya lahir Mbak. Gitu kan, Notonegoro lagi Mbak. Ya. Gitu kan. Coba kalau Prabowo nggak ketemu No. Iya. Atau go tadi ya. Iya, atau Irma ini Caniago? nggak bisa, nama nggak keluarga bisa. nggak bisa. Nama yang diberikan ayahnya waktu kecil. Loh ini nggak pakai nama kecil. Kayak loh, Go Irma ini kan Caniago. bisa Ganjar. Bisa Gatot Nurmantio. Bisa Erlangga. Loh, kok Erlangga kan no? Go kan belakangnya Ga. Oh. Erlangga kan. Kalau Notonegoro. Nah kalau Mesino persoalannya. Kalau Mesino ya bisa Jokowi lagi 3 periode gitu loh. Iya kan? Iya kan? Iya. Bukan begitu Mas. Ada kesan sekarang kan kita mau ketiga presiden bisa 3 periode. Masih ada pendukungnya. Nah, masih ada pendukungnya kan? Kemungkinan itu terjadi. Ya kan? Kalau di amandemen presiden boleh 3 periode, Ya. yang menang Mulyono lagi. Yang tetap di Notonegoro. Jadi seperti itu. Saya bukan nggak percaya lembaga survei. Saya sangat percaya lembaga survei yang dikaji dari akademik. Tetapi saya juga mempercayai tentang kata-kata leluhur orang Jawa. Dan harus Jawa. Harus Jawa Presiden Indonesia. Oke. Itu nggak bisa lah. Dikata Sandiaga bukan Jawa. Anies setengah Jawa, setengah Timur Tengah. Makanya Anda sebut ini ya, ini saya mau masukin juga nih komentar Anda nih. Saya kutip di salah satu artikel di media online. Arief Poyono _2. Prediksi saya Anies nggak pernah jadi presiden. Loh, ya, Anda nih, Pegang itu. Pasti nggak akan jadi. Karena dia akan ada masalah ke depannya. Ya Jadi bener Mbak, Anda hati-hati nih. Mbak Nasdem Mbak. Abis, Gitu loh Mbak. Nanti Iya. kesandung Mbak sama KPK Mbak. Iya. Di Formula E ini Mbak. Hati-hati gitu loh Mbak. Ya kan? Ya. Jadi memang hari ini kalau menurut saya Bud, ya. saya belum melihat ada tokoh yang Oke. bisa artinya merangkul. Bisa. Tapi Anda meyakini di luar 3 asobah tadi nggak? Kenapa? Atau Anda meyakini akan ada nama di luar 3 asobah tadi? nggak? Akan ada muncul. Akan ada. Siapa? Ya kita lihat Notonegoro benar nggak nanti gitu loh. Oh. Pokoknya saya hanya sekarang ini berpegang pada Notonegoro dulu. Oke. Kalau tidak Notonegoro artinya 2024 sampai 2029 welcome to the jungle, negara rusak. Karena masuk Goro ditambah 2 Goro Iya. gitu loh. Oke. Ya kan? Iya oke. Saya mau ke Mas Umam yang sudah mulai terganggu nih. Apa intelektualitasmenya dia nih ya. Anda nih Fulbright Anda coba tolong dibalikan ke negara. PDP-nya. Makasih Mas Budi. Yang disampaikan Pak Arief tadi, saya pikir itu bagian dari survei elit. Bukan cuma elit, tapi survei langit yang sangat valid gitu. Soal validitas metodologinya, wallahu alam. Tapi ya kita hormati itu bagian dari kearifan lokal kita. Begini Mas Budi, tadi kan pertanyaan konteks politik Islam ya. Di fase awal kita harus breakdown dulu. Islam dalam konteks politik di Indonesia itu tidak monolitik. Apa yang direpresentasikan 212 itu hanya satu varian. Seperti Bang Arief Puyono ini, satu varian baru di dalam belantika politisi Gerindra. Ada yang jenisnya seperti Bang Arief gitu. Yang unik gitu. Tetapi 212 Itu konsistensi. Jadi 212 itu hanya satu varian di antara sekian banyak varian-varian yang lain. Kalau misal kita lihat di 2019 yang sangat menentukan justru
di level itu adalah Nahdlatul Ulama. Mau nggak mau diakui atau tidak. Dan Oke. itu terrepresentasikan dari ketidakmampuan teman-teman di PDIP misalnya untuk Oke. menolak titah quote by quote dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ya. Kalau Anda mau pilih ini atau ini, konsekuensinya ini. Kemudian dilahirlah nama Kiai Ma'ruf Amin. Ya. Nah di level itulah kemudian ini ada implikasinya dengan dinamika muktamar Nahdlatul Ulama sekarang yang semakin sangat volatile itu. Ya. Nah terlepas dari itu Mas, apa yang sebenarnya dalam konteks politik Islam di Indonesia, mulai dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, teman-teman PKS, kalau misal 212 dianggap sebagai varian baru, maka sebenarnya ini tidak ada satu kekuatan yang bisa menyatukan itu. Di level ini belum ada. Oke. Kecuali memang ada satu nama. Saya terakhir survei itu di Maret sampai April. Itu karena agak lama, sampelnya agak banyak ya, 2.400 bagi kami relatif banyak, jadi agak pengerjaannya agak lama. Memang nama ini ada, Mas Anies ada di sana. Lalu kemudian survei kami di follow up dengan FGD. Kami lakukan FGD di 12 kota di seluruh Pulau Jawa. Kami lakukan 12 kota mulai dari Serang, Bandung, Bogor, Cirebon, Pekalongan, Semarang, Solo, Jogja, Oke. Jawa Timur itu ada 3, Surabaya, Blitar sama yang satu itu Pasuruan. Intinya begini, Mas Anies berpotensi menjadi satu nama yang kemudian bisa menjembatani sejumlah tadi ya, poin-poin elemen kekuatan Islam. Meskipun, ini ada catatan agak serius, momentum di 2017 di Pilkada itu yang bertalian dengan tadi yang 212 itu cukup membekas terutama di teman-teman dari segmen Nahdlatul Ulama. Itu dikonfirmasi dalam beberapa FGD yang kami lakukan, mulai dari Cirebon, Pekalongan, Semarang, termasuk Solo, Jogja nggak terlalu, kemudian masuk ke wilayah di Jawa Timur, Jawa 3 Timur. titik tadi, terkonfirmasi semua. Oke. Bahkan di beberapa FGD itu di Semarang misalnya sama di Surabaya Ya. itu perwakilan dari misalnya elemen ulama itu mantan ketua PWNU Oke. yang memiliki sel jaringan komunikasi yang cukup Ya. mapan di sana. Saya tanya apakah ada resistensi, apakah ada potensi ini, dan memang ada bahwa konteks di 2017 itu cukup membekas bagi warga Oke. Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu, kalau misal memang Mas Anies memiliki niat untuk di 2024, saya pikir dia juga sudah memiliki sense untuk melakukan itu, maka kemudian komunikasi terhadap jaringan Nahdlatul Ulama, terutama di segmen pesantren, para kiai host, itu Ya. harus dilakukan secepatnya. Karena kalau misal dia... Termasuk harus melepaskan image juga dari baju lamanya. Perlu nggak? Atau itu pakai mau baju? nggak mau, itu satu hal yang kemudian harus dia jembatani dengan komunikasi politik dia. Oke. Kalau dia tidak mau atau tidak bisa meleburkan itu, maka berpotensi dia fail. Oke. Nah, oleh karena itu di level ini itu yang kemudian harus diantisipasi. Maka kemudian di sisi lain, kalau misal di 2024 ya, kita lihat pola itu, kemungkinan besar yang akan muncul adalah satu kekuatan pro PDIP, yang kedua adalah non PDIP. Pro PDIP ini bisa Pak Prabowo masuk di situ, yang tadi ketua umumnya Pak Arief. Meskipun kata dia tadi nggak mungkin jadi presiden. Oh, kalau jadi atau tidak itu wallahu alam dan tergantung survei langit dari Pak Arief. Nanti kalau ternyata potensinya menang, nanti justifikasinya berubah lagi. Itu Iya. tergantung nanti ininya. Oke. Kenapa bisa berpotensi? Elemennya hitung-hitungannya banyak sekali. Presidential threshold tidak begitu masalah. PDIP dan Gerindra bagi saya termasuk representasi dari partai politik yang menggunakan quote by quote demokrasi terpimpin. Oke. Yang tidak akan tercipta satu polarisasi internal yang cukup serius. Kalau Baik. misal ditetapkan ini, oke, masuk. Oke. Nah, kemudian Pak Prabowo relatif masih tinggi. Meskipun bagi saya, tingginya elektabilitas Pak Prabowo yang terjaga itu sebenarnya adalah efek dari post-election bias. Nah. Bukan dari faktor yang misal tadi ya beberapa potensi itu. Nah, maka yang bisa dilakukan oleh Pak Prabowo dengan PDIP adalah melakukan trade-off. Trade-off-nya apa? Elektabilitas Pak Prabowo tinggi, Mbak Puan masih rendah, tetapi punya mesin politik yang lebih besar. Iya. Maka trade-off potensi itu trade-off bisa dilakukan untuk membentuk koalisi. Tinggal kemudian yang satu, yang non PDIP. Oke. Mas Anies berpotensi menjadi poros kekuatan itu,
apakah dengan siapa, tetapi satu hal lagi-lagi, kalau Pak Prabowo, Mbak Puan atau siapapun, Pak Prabowo Ganjar atau siapapun, Oke. maka hati-hati karena ini juga masih poros tunggal. Nggak Oke. ada kekuatan Islam di sana. Maka harus diperkuat dengan segmen Islam. Oke. Terutama Islam yang relatif lebih diterima di akar rumput, terutama di segmen Jawa. Segmen Jawa itu yang menentukan. Siapa Jawa? Ya Jawa Tengah, Jawa Timur pada umumnya. Nah maka kemudian yang Mas Anies, kemarin ada terbit tulisan yang ditulis oleh Max Lane itu dari ISEAS di Singapura yang mirip dengan yang kami ajukan. Potensi di 2024 adalah Prabowo Puan melawan Anies AHY. Kenapa AHY? Karena dia menjadi representasi dari kekuatan non PDIP. Kecuali kemudian nanti ada dinamika ya yang cukup intens, kemudian komunikasi bisa berjalan, Demokrat bisa melepur dengan sel kekuatan PDIP, bisa jadi. Tetapi most likely, kalau kemudian dua porosnya itu, ya Prabowo Puan, Anies, bisa jadi AHY. Kenapa? Kalau misal kemudian Pak Mardhani dengan elemennya bisa memunculkan satu nama, syukur. Tapi kalau ditempelkan dengan Mas Anies, itu berpotensi segmennya sama. Oke. Jadi kira-kira di 2024, bidding saya di level itu. Oke, ada dua kutub lagi gitu ya. Jadi PDIP versus non PDIP. Nah, Anda ini Bang Mardhani, teman-teman sebelum nanti ke Kak Irma, termasuk bagian dari yang menikmati asobah tadi nggak? 3 besar tadi? Atau sebenarnya Anda juga punya calon lain juga yang di luar asobah yang menurut Anda juga dengan matematika ala langit seperti Mas Arief tadi katakan, dia yakin sekali akan ada di luar 3 besar yang akan menyodok. Gimana Mas Bang Mardhani? Yang pertama, only the dumb people can predict the election. Siapa yang bilang Pak Prabowo nggak jadi atau Pak Prabowo jadi, buat saya 2024 akan ada banyak kejutan. Karena kita pemilu di masa yang tidak normal. Ada pandemi, ada resesi, ada suksesi. Saya nggak yakin Pak Jokowi 3 periode. 2 periode cukup. PKS nolak 3 periode pokoknya. Oke. Nah, 2024, Mas Umam sama Hasan pasti tahu, hampir mirip dengan 2014. Nama Pak Jokowi itu belum muncul, kecuali setelah 2012. Makanya akan banyak 2022 ini, enggak 2023, 2022. Karena tadi, saya di Komisi 2, saya pribadi masih tetap, PKS tetap mendukung KPU 21 Februari. Pemerintah pengen 15 Mei. Nah ini belum selesai nih. Sampai kemarin harusnya tanggal 7 rapat diundur lagi. Jadi Januari 2022 itu baru kita putuskan. Akan ada banyak kejutan, tetapi memang yang asobah tadi sudah punya one step ahead. Tetapi partai politik yang baik itu partai politik yang bekerja di grassroots. Nah, PKS sudah memutuskan Dr. Salim kita akan tokohkan, tidak masuk dalam Notonegoro, nggak masuk dalam Jawa, tetapi tugas partai politik memang memunculkan tokohnya dalam kontestasi nasional. Kedepannya tentu publik bisa menilai. Nah, 3 hal yang ingin saya sampaikan di 2024, ada pileg, pilkada, dan pilpres yang paling menentukan pilpres. Nah, karena itu strategi parpol yang tepat, nanti dikoreksi. Kalau dia mau besar, ya pilpresnya dulu dirapikan. Nah, tadi kalau ada 2 poros antara PDIP non PDIP, sebetulnya kalau ngelihat threshold yang sampai sekarang PKS masih pengen turun ya, tetapi karena tidak juga, kemungkinan 3 poros ada. Nah, Golkar dengan Nasdem, ya, kalau berani kita bikin poros ketiga bareng yang lain, itu ada peluang. Dan kontestasi lebih dari 2 pasang capres jauh lebih sehat. Sehingga pembelahan itu menjadi tidak terjadi, yang ada kontestasi karya dan gagasan. Tapi ada penyakit besar, siapapun yang maju inginnya menang, sehingga tidak mungkin ketika hitung-hitungannya tidak menang. Saya suka membayangkan hasil survei dunia ya, bukan survei langit gitu ya.
Itu kayak Liga Italia, ada Serie A, Serie B, Serie C. Serie A itu 3 nama, tapi 2022 kemungkinan akan ada degradasi dan promosi gitu lah. Nah, itu yang akan menentukan, karena bagaimanapun sebetulnya ruang ini terbuka. Mana leaders, mana pemimpin yang berani untuk punya konsep, berani bicara, bisa membuktikan walaupun problem Ganjar dengan Mas Anies karena mereka tidak ada pilkada 2022 dan 2023, peluang untuk manggungnya catatan. Tapi Pak Jokowi dengan timnya, kementerian contohnya, dan orang yang di-endorse Pak Jokowi punya peluang besar. Karena ajak sampai 20 Oktober 2024. Ya. Gitu. Nah, sehingga poin 2-nya faktor Pak Jokowi perlu diperhitungkan. Poin 3 pandangan saya, tentu jangan lupakan voters. Voters punya hak. Voters yang punya suara. Rakyat yang menentukan, karena itu buat rakyat bersuara. Jangan semuanya diambil asobah. Gitu. Oke, saya mau ke Kak Irma. Kak Irma ini termasuk golongan asobah atau non asobah nih?